Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa wafa. Ba'd. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmatnya kepada kita semua, khususnya pada kesempatan kali ini. Nikmat yang Allah senantiasa anugerahkan kepada kita adalah duduk bermajelis ilmu di antara dua waktu salat, yakni menunggu salat berikutnya. Dan ini adalah keutamaan di mana tidak semua kita bisa berkesempatan sama. Makanya kita syukuri dengan segala syukur kepadanya, dengan mempergunakannya dengan maksimal, ya, untuk menambah ketakwaan, ketaatan, dan keimanan. Salawat dan salam senantiasa tercurah disampaikan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, seluruh umat senantiasa mengikuti sunnahnya di zaman. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah. Sebelumnya kita sampaikan terlebih dahulu berita sedih, berita duka dari seorang ulama kaum muslimin, bahkan ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ulama yang mengabdikan usianya puluhan tahun dalam memberikan pencerahan, fatwa, dan penjelasan kepada banyak kaum muslimin. Beliau adalah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh rahimahullah. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh, beliau adalah seorang mufti am. Ya, mufti am ini berarti setara dengan Ibnu Baz, jabatan yang pernah dipegang, dijabat oleh Ibnu Baz rahimahullah, yang siapapun bila mendengar namanya akan merasakan wibawa beliau, Ibnu Baz rahimahullah. Nah, mufti am yang kemudian dari tahun 1999 Masehi sampai dengan 2025, yakni tahun ini, itu masih bertahan atau masih dijabat oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh, ya, menggantikan Ibnu Baz rahimahullah. Nah, sekarang ini kita belum tahu siapa yang akan menggantikan beliau berikutnya. Yang jelas kita hendak menyampaikan berita duka ini, di mana mufti am ini setara, kalau di negeri kita itu adalah menteri agama, bahkan lebih fokus daripada menteri agama. Dia lebih fokus kepada benar-benar bukan mengurusi seluruh agama, hanya agama Islam, bahkan agama yang mengajarkan kemurnian Islam. Beliau ini buta matanya, sebagaimana Ibnu Baz rahimahullah buta matanya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menjaga seorang hamba, bukan Allah kemudian ingin menyiksanya, menyakitinya dengan menghilangkan pandangannya, tapi Allah ingin menjadikan ilmu bersarang padanya, sehingga ilmu tersebut kokoh karena mata yang sering mengurai dosa, sering melihat kepada yang haram, lebih cepat, lebih mudah daripada sekedar kata-kata dan sikap. Dia lebih cepat untuk berbuat haram daripada sekedar pendengaran dan gerakan. Ternyata ditutup aksesnya sehingga semakin terjaga. Dan biasanya siapa yang diambil pandangannya, maka akan kuat hafalannya. Itu biasanya seperti itu. Kuat hafalan ilmunya. Nah, beliau ini buta. Buta,
dan Allah Ta'ala siapakah yang akan menggantikan beliau. Jadi kalau kita lihat urutannya, mufti pertama itu Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, lalu Syekh Abdul Aziz bin Bas, namanya Syekh Abdul Aziz bin Bas, kalau kita kenalnya Ibnu Bas. Lalu kemudian berikutnya Syekh Abdul Aziz, lagi namanya sama, bin Abdullah, tapi Al-Syekh, beda marga. Kalau ada Al-Syekh di belakang, itu berarti keluarganya Syekh Muhammad At-Tamimi yang menulis kitab Tauhid yang pernah kita baca di sini, diajarkan bahkan masih senantiasa dibaca di masjid ini. Setiap keluarganya akan ditambahkan di belakang namanya Al-Syekh. Jadi siapa saja yang kalau belakangnya Al-Syekh berarti dia dzurriyyat keturunan daripada Syekh Muhammad. Nah, beliau ini termasuk keturunan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Dan ini kita sampaikan ya, doa ya, pertama istirja, yaitu semuanya kita kembalikan kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian doa ya untuk beliau rahimahullah, sebagaimana doa yang kita hafalkan untuk mayit-mayit kaum muslimin, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasli madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa nabbihi min al khataaya kama yunqqa ath-thawb al abyad min ad-danas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu al-jannata wa'idhu min an-nar. Allahumma ighfir lana wa lahu wa la tuharrimna ajrahu wa la tahtina ba'dahu. Baik, ini tentunya yang berkesempatan umrah di Masjidil Haram ini pasti ramai ini karena mufti am. Masya Allah, di tanggal berapa sekarang? 23 September. Yang masih di Saudi, khususnya di Mekah, ini ramai betul ya, bagaimana persolatan beliau rahimahullah, karena beliau adalah mufti. Artinya betapa banyak ulama-ulama yang kita ambil ilmunya itu muridnya beliau. Ulama-ulama yang kita lihat sampai ke Indonesia ternyata adalah muridnya beliau. Dan ustaz-ustaz yang mengambil dari ulama tersebut ternyata ulama tersebut muridnya beliau. Jadi beliau sangat berjasa, dan ini adalah salah satu mukjizat sabda Nabi Muhammad SAW, bahwa ilmu itu dihilangkan dengan diwafatkannya seorang alim. Bukan kemudian ilmu hilang seketika diangkat kosong ya, kertas-kertas kemudian terhapus tulisannya, ilmu-ilmu terlupakan seketika, tidak, tapi dengan diwafatkannya seorang alim, seorang yang berilmu. Maka dengan ini selain kita ya mencintai beliau karena Allah dan bersedih ya karena Allah, nah kemudian kita juga menyayangkan bagaimana cobaan bagi kaum muslimin, yaitu bahwa guru-guru mereka atau guru ulama mereka ternyata diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menggantikan kepada kita ya seorang alim yang kemudian bermanfaat dengan ilmunya kepada kaum muslimin. Mas muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita kalau lewat kuburan Rasul SAW, apa yang kita ucapkan? Assalamualaikum ya Rasulullah. Cuma itu top, ya ini titik, nggak ada lagi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik, itu sebagian para ulama berpendapat itu kurang pantas ketika disampaikan kepada Nabi.
Artinya untuk Nabi ini eh, kalau dianggap apa namanya, salam dan doa kepada Nabi itu lengkap ketika ada doa semoga Allah membalas kebaikannya. Jadi salamu alayka ya Rasulullah, jazallahu anka, jazakallahu afdala ma jaza nabiyan an ummati. Semoga Allah membalas untukmu yang paling terbaik yang pernah Allah balas kepada seluruh nabi atas umatnya. Nah, kalau kemudian ke sampingnya Abu Bakar, ke sampingnya Umar, mungkin kita bisa assalamu alayka ya Abu Bakar, assalamu alayka ya Umar. Tapi sepantas-pantasnya kita nggak cukup sepertinya. Assalamu alayka ya Abu Bakar, jazakallahu khairan an ummatil Islam. Jadi begitu pula sama beliau, ya mereka-mereka ini alim, seorang yang pernah berjasa terhadap agama Islam ini, yang jelas peranannya. Bagaimana kita nggak tahu persis ya bahwa ada banyak mungkin yang bersentuhan langsung dengan kita atau tidak, itu adalah tanda tangan beliau, stempel beliau, atau keputusan beliau tentang kaitannya keilmuan Islam. Maka kita juga mendoakan beliau, jazakallahu khairan an ummatil Islam. Semoga Allah membalas beliau kebaikan yang melimpah akan jasanya terhadap umat Islam. Baik, mas muslimin muslimat rahimakumullah. Kita tahu bahwasanya kalau di haram itu setiap kali sholat 5 waktu pasti ada sholat jenazah. Saya amati di Madinah sekali, di Mekah sekali. Di Madinah sekali itu i'lan, pengumuman dari muazzin, ya, as-salatu 'alal amwat with tifl, biasanya kayak gitu, banyak berarti. Kali ini enggak, as-salatu 'alal mayyit, salat kepada satu orang. Jadi saya sampai terkejut, berarti di sumur ini cuma ada satu yang mati, ada satu yang meninggal, dan disolatkan sebanyak orang ini. Karena kalau umumnya sebanyak itu untuk mensolatkan banyak mayit gitu, ini cuma satu orang. Yang lainnya seakan-akan kamu jangan mati dulu kata Allah, biar ini sendiri yang mati, biar ini yang didoakan oleh banyak orang itu, nggak dibagi-bagi. Sampai bingung siapa yang meninggal, sampai Allah tuh kayak seakan tunda. Padahal pada umumnya sebelumnya banyak, setelahnya banyak. Saat jam itu cuma satu orang, di situ tertegun. Seakan-akan tuh yang lain ditunda sama Allah, jangan meninggal dulu, biar orang ini sendirian disolatkan oleh banyak orang, sehingga pahalanya diambil oleh satu orang ini dan dibagi-bagi oleh kalian. Luar biasa. Begitu di Mekah kemarin seperti itu. Baik, intinya mas muslimin, ya itu keutamaan bagi mereka yang meninggal di tanah haram ya. Kemarin kita dengar kata Ustaz Arif Bahari, begitulah kelezatan dan kenikmatan orang yang meninggal di kota Madinah dan Mekah. Alam barzakhnya berkelas. Alam barzakh kata Madinah, tahu nggak? Ada Nabi Muhammad SAW. Nabi masih hidup di barzakh. Dia dengar salawat kita, dia dengar siapa yang salam di depan kuburan dia. Dia dengar apa yang diperbuat di masjidnya, di sampingnya, didengar. Ya, tapi kita tidak bisa maksakan diri, bunuh diri, walagi. Tidak boleh seperti itu. Masya Allah. Ini keutamaan-keutamaan mereka-mereka yang Allah memang pilih sudah dari sejak lama. Dan itu adalah ketetapan Allah. Kita hanya terus berusaha beramal soleh dimanapun kita meninggal, yang penting husnul khotimah. Adalah husnul khotimah. Baik, kita lanjutkan. Mas muslimin, muslimat rahimakumullah. Kita baca sekarang adalah sujud tilawah ini, masya Allah mengambil banyak waktu kita. Kira-kira apakah masih ada pertanyaan tentang sujud tilawah? Apakah cukup? Kita kalau mau kemudian sedikit ya
kita baca fasal fil awqatil mukhtarati lil qiraati. Baik, ini adalah pasal yang menjelaskan waktu-waktu yang dipilih untuk membaca Al-Quran Al-Karim atau membaca Al-Quran Al-Karim. Baik, insyaallah ini sedikit ini. I'lam anna afdhalul qira'ati ma kana fi shalah. Ketahuilah, karena kami itu agak ragu, kayak ini sudah pernah dibahas dulu, mirip-mirip, cuma ini nggak apalah, kita baca lagi, seandainya pun ada miripnya nggak apa-apa. I'lam anna afdhalul qira'ati ma kana fi sholati. Ketahuilah bahwa sebaik-baik bacaan Al-Quran itu kapan? Ketika sholat. Jadi kalau kita mau tahu kapan bacaan Al-Quran kita berkelas, berkualitas, itu ketika sholat. Kenapa? Karena tidak bisa buka lagi, tidak bisa lupa lagi. Apa yang dibaca itu harus kuat, karena kalau dia lupa, dia tidak bisa buka mushaf. Kalau dia kemudian mau baca, dia tidak bisa banyak gerak kecuali gerakan sholat. Sehingga bacaan dalam sholat itu maksudnya adalah bacaan yang harusnya kuat. Ya. Wa madhhabu Syafi'i wa ghairuhu anna tadwil al-qiyam fi sholati afdalu min tadwil sujud. Perhatikan. Dalam madhab Syafi'i, berdiri lebih lama itu didahulukan, diutamakan ketimbang sujud lebih lama. Kenapa? Karena di berdiri ada bacaan. Dan bacaan Quran di dalam sholat, di saat berdirinya seseorang dalam sholatnya itu lebih utama, seutama-utamanya bacaan daripada bacaan selain di luar sholat atau di luar sholat. Wa ammal qira'atu fi ghairi shalah, adapun membaca Al-Quran di selain sholat, fa afdaluha qira'atul lail. Dan yang paling utamanya adalah di malam hari. Jadi tolong diperhatikan, ketika dalam sholat tentu kapan? Di saat berdiri. Dan ini adalah kalau dibandingkan dengan segala keadaan, segala kondisi yang dimiliki oleh kita, itu yang terbaik, baca Quran dalam sholat. Kemudian yang berikutnya, kalau seandainya kita tidak sholat, kita ingin baca Quran, waktu terbaiknya kapan? Qiraatul lail, bacanya malam hari. Wa nisful akhir minal laili afdal minal awwal. Dan malam hari itu ada dua, bahkan ada tiga. Malam hari itu ada sepertiga awal, sepertiga tengah, sepertiga akhir. Sepertiga awal itu berarti dari mulai maghrib sampai dengan jam 9 setelah isya. Sepertiga tengah itu nanti mulai 10, 11, 12. Satu. Lalu kemudian sepertiga akhir 2, 3, 4. Maka di sini kata beliau wa nisful akhir bil laili afdalul lail awal. Ternyata beliau bagi malam itu jadi 2/3 di sini. Yaitu setengah akhir lebih baik untuk baca Quran daripada setengah awalnya. Jadi kalau kita terbenam jam 6, ya kan? Subuh jam berapa? Jam 5. Jam 5 kurang. Berarti jam 11 itu jam 6 maghrib sampai jam 11 malam itu setengah awal. Jam 12 sampai jam 4:30 itu setengah akhir. Itu adalah yang paling utama untuk baca Quran selain atau di luar sholat. Wal qira'atu bainal maghrib wal isya, dan baca Quran antara maghrib dan isya, dan ini pada umumnya kaum muslimin, mahbubatun, disenangi, dicintai. Wa ammal qira'atu fin nahar, adapun baca Quran di siang hari, fa afdaluha ba'da salatis subhi. Kalau di siang hari, maka waktunya setelah subuh. Jadi kita ulangi lagi, sebaik-baik kondisi dalam sholat baca Quran. Lalu kalau di luar sholat, yang paling tepatnya atau paling baiknya di malam hari, dan itu di setengah malam kedua, setengah malam yang kedua. Seandainya kita malam nggak dapat siang, maka kapan siang itu? Pada subuh. Wala karahata fil qira'ati fi waqtin min al-awqati bi ma'nan fi. Dan ini tidak bermaksud bahwa di waktu yang lain dibenci, tidak. Tapi silahkan dibaca di waktu mana saja
selain daripada yang telah disebutkan. Tidak ada makruh, tidak ada hal yang dibenci. Wa amma ma rawahu Ibnu Abi Dawud an Mu'ani bin Rifa'ah an masyayikhi annahum karihu qira'ata ba'da al-'asr. Adapun yang dinukilkan ada satu riwayat dari Abi Dawud dari sahabat Mu'ad bin Rifa'ah. Dia menukil dari guru-gurunya, mereka menyatakan dibenci bacaan setelah asar. Bacaan Quran setelah asar. Lah kenapa alasannya? Wa qalu huwa dirasatul yahud. Kenapa? Karena itu waktu belajarnya orang Yahudi. Tapi kata Ibnu Nawawi, fa ghairu maqbul. Ini enggak diterima. Enggak kuat. Wal aslalahu wala asalahu. Tidak ada asalnya. Baik. Cuma yang masalah adalah tidur sore. Tidur sore itu walaupun tidak hadis yang melarang kuat, tapi efek atau dampak negatif dari tidur sore itu yang membuat makruh, sehingga para ulama mencela tidur sore. Tapi kalau bacaan Quran di sore, dan itu ternyata adalah waktu TPQ masyarakat kita, ya, taman pendidikan Quran itu di sore. Nah, itu ternyata tidak dilarang. Ada riwayat yang hampir-hampir menyatakan pelarangan atau bukan pelarang, pemakruhan, tapi ternyata tidak kuat. Wa yuftaru minal ayyam. Adapun kalau mau pilih dari hari apakah untuk baca Quran yang mulia? Yaumul Jum'ah, wal Itsnain, wal Khamis, Jumat, Senin, Kamis. Yaumul Arafah, hari Arafah. Wa min asyaril asru al-akhir min Ramadan, 10 terakhir bulan Ramadan. Wal asrul awal min Dzulhijjah, 10 awal bulan Dzulhijjah. Wa min syuhur Ramadan, dan di hari-hari Ramadan selain 10 hari terakhir Ramadan. Jadi maksudnya ini yukhtar, maksudnya ada waktu yang dianjurkan menghatamkan Quran. Hari Jumat, Senin, Kamis. Karena tidak boleh seseorang ya tidak akan paham dengan apa yang dibaca kata Rasul. Yang menghatamkan Quran kurang dari 3 hari. 2 hari sehari hatam, itu tidak bisa paham apa yang dibaca. Maka 3 saja kadang kita nggak paham, apalagi sebulan aja kita nggak paham. Maka kalaupun harus hatam cepat, sepekan sekali atau 3 hari sekali, itu hari Jumat, Senin, Kamis dalam 1 pekan. Lalu adapun di 10 terakhir Ramadan, 10 awal Dzulhijjah ini diperbanyak menghatamkan Al-Quran. Terpilih menjadi waktu-waktu untuk menghatamkan Al-Quran. Makanya kadang kita dengar di bulan Ramadan itu banyak motivasi baca Quran. Imam Syafi'i biasanya 1 hari 1 kali khatam, 30 juz, 30 kali khatam dalam 1 bulan. Ketika bulan Ramadan tiba, beliau 60 kali khatam dalam 1 bulan. 1 hari 2 kali khatam. Imam Syafi'i. Kenapa? Karena masuk waktu-waktu yang dipilih bacaan, waktu-waktu yang memang ditekankan khatam bacaan. Baik. Pasal idza urtija al-qari falam yadri ma ba'da al-mawdi' illa intaha ilaih. Fasa'alahu anhu ghayrahu wa yanbaghi an yata'addalu bima ja'a 'an Abdullah bin Ibrahim an-Nakhai wa Bashir bin Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qalu idza sa'ala ahadun akhahu an ayatin falyaqra' ma qablaha thumma yaskutu wa la yaqulu kaifa kadza wa kadza fa innahu yaltabisu alayhi. Nah, ini perhatikan, ini sebuah adab. Apabila urtija ala qari, apabila seorang pembaca Al-Qur'an, jadi sudah jelas belum tadi waktu hari-hari yang dipilih, ya, Jumat, Senin, Kamis, hari Arafah, 10 terakhir Ramadan, 10 awal bulan Dzulhijjah, dan hari-hari Ramadan yang lainnya termasuk. Sekarang adalah masalah apabila seorang baca Quran lupa ayat yang dibaca, maksudnya berarti dengan hafalan. Falam yadri ma ba'dal maudi illa intaha ilaih, dan dia tidak tahu apa kira-kira berikutnya. Fasa'ala anhu ghairahu, maka dia tanya kepada selainnya.
bagi maka sepantasnya dia beradab dengan adab yang telah turun-temurun daripada salafus saleh seperti Abdullah bin Mas'ud. Apa itu? Dia mengatakan atau mereka menyatakan, idza sa'ala ahadukum akhahu an ayatin. Apabila salah seorang kalian tanya saudaranya tentang satu ayat yang dia lupa, setelahnya itu apa? Falyaqra' ma qablaha. Hendaknya dia ketika hendak memulai lagi setelah dikasih tahu ayatnya, baca sebelumnya. Wala yaqul, tidak boleh dia mengatakan kaifa kada wa kada, tidak boleh kemudian menyela. Bagaimana ini fa inna yaltabisu alaih, karena itu akan menjadi iltibas. Iltibas ini adalah kelalaian atau istilahnya lupa yang tidak dapat uzur. Jadi gini, ketika kita baca ayat misalkan qul a'udzu birabbin nas, kita lupa setelahnya malikin nas atau malikin nas. Ya, malikin atau malikin nas, yang benar? Hah? Pendek atau panjang? Yang panjang di mana? Di surah Al-Fatihah. Yang Anas ini pendek, malikin nas. Seandainya kita lupa, tidak ingat betul panjang pendeknya ini. Kita lupa, kita kemudian berhenti, tanya kepada temannya. Lalu temannya kasih tahu, malikin nas, pendek. Maka adabnya dia ulangi bacaannya. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Tidak boleh malikin nas ilahin nas. Langsung lanjutkan. Tidak boleh. Adabnya ulangi terlebih dahulu. Dan jangan menyela. Menyela itu maksudnya malikin nas, pendek ya. Jadi jangan kemudian buat obrolan setelahnya. Paling-paling yang diperbolehkan itu malikin nas. Dia tanya apa setelah qul a'udzu birabbin nas, malikin nas atau malikin nas? Malikin nas, pendek. Pendek. Jazakallahu khair. Ini sebatas itu. Tapi kalau dia kemudian nyala, bukankah lalu yang panjang di mana? Itu kata para ulama, yaltabisu alaih. Kalau dia sampai akhirnya mau ke situ atau ingin berdiskusi tentang masalah itu namanya iltibas, yaitu kelalaian yang syaitan selipkan seakan-akan ingin cari tahu, ternyata memutus bacaannya. Dan seringkali iltibas itu bukan obrolan, tapi chat. Iltibas ya, lagi baca tiba-tiba ada masuk. sebentar ini kayak penting. dia mulai itu cek, dibuka, telepon, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Al-Qurannya menganga. Itu iltibasnya parah itu ya, iltibasnya parah. Yaitu yang yaltabisu alaih. Dalam adab saja, kata Abdullah bin Mas'ud dan teman-teman, Ibrahim An-Nakhai, Bashir bin Abi Mas'ud mengatakan, termasuk iltibas itu adalah ketika Anda mendiskusikan apa yang sedang dikasih tahu kepada Anda. Itu iltibas, padahal kan itu hal yang kita ingin pastikan. Boleh aja sebenarnya, cuma dalam kasus ini selesaikan dulu bacaan Qur'annya, nanti baru Anda selesai qul a'udzu birabbil malikin nas ilahin nas sampai minal jinnati wan nas, tutup Qur'annya, baru deketin lagi. Tadi itu memang pendek ya, yang panjang di mana? Baru gitu. Selesaikan dulu. Kalau Anda sampai tidak selesai, itu iltibas, akhirnya apa? Kepotong. Jadi itu terbukti. Banyak yang dihalak ditegur karena ngobrol sama temannya, karena dia sebenarnya lagi baca Quran, tiba-tiba temannya tanya, simak ayat gitu. Akhirnya mulai dia ngobrol, ketahuan ditegur sama. Itu awalnya iltibas. Begitu pula tadi HP, chat. Anak di rumah, istri di kamar, lagi asik-asik baca, istri mulai ya merayu. Iltibas. Maka selesaikan dulu, baru kemudian boleh kembali atau meneruskan apa yang perlu didiskusikan. Kemudian pasal berikutnya, idza arada an yastadilla bi ayatin falahu an yaqula qala Allah ta'ala kada wa lahu an yaqula Allah ta'ala yaqulu kada wa la karahata fi syai'in min hada was-sahih mukhtar alladhi alaihi amalus salaf wal khalafi. Apabila seseorang ingin mengambil satu ayat dijadikan dalil,
Maka apa yang sepantasnya dia ucapkan? Maka dia mengucapkan Allah berfirman ayat ini. Walau an yaqul, ya, atau dia mengatakan Allah Ta'ala berfirman seperti ini. Wala karahata fi syai'in hada. Ini semua adalah sahih. Jadi maksudnya berdalil dengan satu ayat itu boleh dimukaddimahi dengan kata-kata Allah berfirman. Allah berfirman. Baik. Kemudian hadza huwa sahihul mukhtar. Jadi kemudian bukan anggapan ambil ayat sebagai dalil itu ada ayatnya. Ketika kita sedang menasihati saudara kita, saudaraku, ini saya nasihat kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, menerangkan ayat Allah ini. Ayat Allah berbunyi qul a'udzu birabbin nas. Ini perintah untuk berlindung dengan rohnya manusia. Bukan kepada manusia, tapi ke rohnya manusia. Jadi jangan takut kecuali hanya kepada Allah. Kita boleh ucapkan semacam itu, ada muqaddimah. Atau kita bilang Allah Ta'ala berfirman, saudaraku, qul a'udzu birabbin nas. Berlindunglah kepada rohnya manusia. Tidak terlarang. Artinya kita tidak menambah Quran, bukan. Mungkin kita karena terbiasa, kita nggak ngeh gitu. Padahal sebenarnya itu mirip seperti menambah Al-Quran. Kan ayatnya qul a'udzu birabbin nas. Kenapa ada yang sebutkan Allah berkata? Apakah ada di situ qul a'udzu birabbin nas? Allah berkata qul a'udzu birabbin nas, Allah berkata malikin nas, Allah berkata ilahin nas. Tapi kemudian Anda tambahkan Allah berkata, Allah berfirman. Apakah itu boleh? Maka ternyata jawabannya boleh. Sahih, tidak masalah. Wal mukhtar itu yang dipilih dan itu dilakukan oleh salafus saleh. Wal khalaf, mau dahulu mau sekarang, yang saleh lakukan. Walaupun Nabi Dawud an Mutarrif bin Abdullah bin Syakir at-Tabi al-masyhur qala la taqul inna Allah ta'ala yaqul walakin qul inna Allah ta'ala qala. Wa hadha alladhi aqarra Mutarrif rahimahullah khilaf ma ja'a bil Qur'an wa fa'alatu sahabatu wa man ba'dahum radhiyallahu anhum qala Allah ta'ala wallahi yaqulu al-haqq. Baik, ini dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, ya. Tapi kalau dalam bahasa kita tidak begitu dalam. Fokusnya pada kita itu, bolehkah nambahkan Allah berfirman? Itu fokusnya, boleh kita lihat. Nah, kalau dalam bahasa Arab ada perbedaan antara qala yaqulu, qala fi'il madhi, yaqulu fi'il mudhari. Apakah boleh yang fi'il semuanya untuk Allah? Qala Allah Ta'ala qul a'udzu birabbin nas, yaqulu Allah Ta'ala qul a'udzu birabbin nas. Ada yang mengatakan boleh dan tidak. Itu kalau dalam bahasa Arab. Tapi yang tepat semuanya boleh karena Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 4, wallahu yaqulul haq. Allah pakai fi'il madhi, fi'il mudhari, boleh semua. Baik. Intinya ini mau di akhir-akhir ini Imam Nawawi menyebutkan adab tambahan tentang membaca Al-Qur'an Al-Karim setelah bahas sujud tilawah. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita tambahkan sambil azan terdengar terkait, ya silakan azan. Ya. Di sini siapapun yang sedang baca Quran lalu kemudian ada ajakan atau tawaran, ya, atau perintah gitu kan, maka ya bagaimana dia menyikapinya? Maka niatkan berhenti, selesai, tutup Qurannya. Walaupun mungkin ayatnya masih setengah, walaupun mungkin suratnya masih tersisa beberapa ayat belum rampung, tapi langsung niatkan berhenti, tutup, lalu kemudian
kita pergi meninggalkan. Baik. Ketimbang surat belum selesai, masih beberapa ayat, nanti tetap lanjutlah. Kalau kita ketika pergi belum ditutup, belum ada niat untuk berhenti, benar-benar wakaf tam, berhenti tutup, maka yang seperti itu nanti iltibas maksudnya. Ya, dia ulangi lagi ayat sebelumnya, lalu dia baca lagi, tapi yang perlu diperhatikan bahwa telah menyela Quran yang belum ditutup itu kegiatan yang bukan Al-Quran. Adabnya kurang. Bisa jadi makruh, bisa jadi tidak boleh. Apabila sampai ada unsur menyepelekan Al-Quran, karena kayaknya lebih penting yang ini deh. Nah, itu berarti nggak boleh kalau itu. Catatannya, ini catatannya adalah niat berhenti. Niat berhenti. Walaupun belum akhir surah. Baik. Seperti itu. Allah ta'ala bismillah. Ya, azan dulu, silakan. Ya, silakan. Ya. Allah.
Asyhadu an la Allah. Baik. Baik. Tes. Ya. Ya. Mas muslimin muslimat rahimakumullah, sebelum kita tutup, ini terkait akhir atau penghujung daripada pembahasan kita, yaitu adab khatam Al-Quran. Adab khatam Al-Quran. Kita ini biasanya punya di masyarakat komunitas-komunitas bacaan Quran, komunitas pembaca Al-Quran, dan kemudian mereka punya target mengkhatamkan bacaan Al-Quran. Nah, ini kita-kita yang tidak ada komunitas, kita-kita ini yang tidak ada perkumpulan, masing-masing pribadi, itu bukan berarti kita tidak ditekankan untuk mengkhatamkan Al-Quran. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hatamkan Al-Quran, ya, hatamkan Al-Quran fi arba'ina yauman. Hatamkan Al-Quran itu dalam 40 hari. Atau kemudian dalam lain, ada redaksi lain, fi syahrin. Hatamkan Al-Quran dalam 1 bulan. Atau redaksi lain, fi ashrin, dalam 20 hari. Kemudian dalam redaksi lain, fi khamsa asyarata, di 15 hari. Fi ashrin, 10 hari. Fi sab'in, di 7 hari. Jadi paling minimnya kita baca Quran 1 hari itu 1 juz. Siapapun muslim yang tidak harus, maksudnya tidak harus penuntut ilmu, santri, selain santri, semua muslim, masyarakat Islam, ya, umat Muhammad SAW diperintahkan oleh nabinya untuk khatam
untuk khatam 40 hari sekali atau 30 hari sekali. Itu minim-minimnya 1 juz atau kurang dari 1 juz sedikit. 1 hari. 1 hari. Dan itu perintah Nabi SAW. Jadi maksudnya kalau kita tidak agungkan perintah, itu ada salah satu sisi keimanan kita yang lemah. Akan cinta kita dan pengawalan kita terhadap sunnah-sunnah Nabi SAW. Apalagi yang kita ini, Masya Allah, adalah orang-orang yang sering hadir di majelis. Maka jangan pernah turunkan target dari kurang 1 juz 1 hari. Usahakan. Ini pertama, perintah untuk khatam. Yang kedua, ya, kalau kemudian sudah khatam, ya kan, yustahabbu siyamu yaumul. Pada hari yang ke-40 kita ambil yang paling banyaknya, yang paling banyak. Atau pada hari ke-30. Yustahabbu siyam, disunahkan dia berpuasa. Lebih tepatnya adalah puasa Senin atau Kamis, kalau mencocoknya hari Senin atau hari Kamis. Kalau enggak, ya, dia berpuasa karena ingin berkhatam Quran, mengikuti beberapa asar salaf. Kecuali pada hari yang dilarang berpuasa, misalkan hari raya. Ini dinukil dengan sabda yang sahih kata Imam Nawawi dari Talhah bin Musarrif, Habib bin Abi Thabit, Musayyib bin Rafi', tabi'in, kufiyin, semua mereka kanu yasbahuna fil yawm alladhi yakhtimuna fihi al-Qur'ana siyam. Yusbihun, mereka adalah orang-orang yang yusbihun, di saat hari khatam, hari selesai, berpuasa. Yang kedua, yustahabbu hudur majelis, yaitu dianjurkan untuk mengajak beberapa yang bisa hadir, ya, untuk mensyukuri khatam Al-Quran. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Ad-Darimi, Ibnu Abi Dawud dengan sanad keduanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, karena yaj'al rajulan raqib wa yuraqib rajulan yaqra'ul Quran. Beliau Ibnu Abbas itu menyediakan ketika beliau masih hidup untuk memastikan semua baca Quran, ada orang-orang yang mendata baca Quran, menanyakan apakah kamu salah khatam tidak perlu, tapi ketika mendata ada kepentingan, ada hajat, perlu. Lalu kemudian fa idza arada an yakhtima, kalau kemudian hampir-hampir khatam, a'lama bin Abbas fa yashhadu dzalik, maka Ibnu Abbas dikasih tahu bahwa ini mau khatam, dia hadir di khatamannya. Jadi kebiasaan itu, ya, kalau dilihat daripada sekarang ini, khususnya yang masing-masing kita, ini antara nggak jalan, males-malesan, nggak kebiasa, banyak hal. Jadi ketika masalah itu sudah pribadi masing-masing dari kita, silahkan. Itu bukan berarti lewatkan, ya, sudah terlewat begitu saja. Tapi itu masih ada yang, apa memang perlu kita buat data? Apa memang harus seperti itu? Itu ijtihad Ibnu Abbas. Dan akhirnya banyak yang khatam, dan akhirnya menghidupkan sunnah Nabi SAW. Apa sunnah Nabi SAW? Khatamkan Quran 40 hari atau 30 hari. Kalau lebih cepat lagi 20 hari, 15 hari, 10 hari, 7 hari. Ini nunggu Ramadan baru khatam. Kadang kita memang perlu menyempurnakan sunnah. Banyak sunnah itu yang sering kadang ditinggalkan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu Muhammadin wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.